kawan-kawan, hari ini adalah pandemi. Masalahnya adalah kurangnya pendapatan atau jadi tidak bisa membayar inilah itulah gitu kan. Solusinya adalah bagaimana kita melahirkan inovasi-inovasi baru. Karena masa iya kita harus mengeluh dengan keadaan? Dan pertanyaannya, apakah dengan mengeluh saja bisa menjadi solusi? Kan tidak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sahrul Gunawan dalam program acara Cermin, cerita menginspirasi. Dan di sebelah saya sudah ada Kang Fauzan, Ya, atau saya biasa manggil Ojan. Ojan. Ya. Hatur nuhun, tos dongkap ke tempat abdi di dia dari Alhamdulillah. Ciburial Iya. yang lumayan non jauh di sana. Lah Kabupaten Bandung mah luas atuh Kang ya. Oh iya, luas itu. Kita sudah lama gak ketemu. Terakhir tuh waktu pas kampanye. Sedang berjuang, guys. Sedang berjuang. Sekarang juga lebih berjuang lagi. Lebih berjuang lagi. Waktu itu beliau dengan Pak Kiai ya, sekarang sudah almarhum. Pak Kiai Muhtar, pembina pesantren Babu Salam. Betul. Di Ciburial, Nutos Kasohor, anu abdi oge di wilayah Ciburial mah kedah pisan. Sowan ka beliau ya, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Karena beliau sangat-sangat memberikan manfaat untuk orang di sekitar, memberikan ilmu jauh-jauh dari Sulawesi Selatan datang ke sini ya. Ini darahnya darah Sulawesi, ini Bugis ini. Bugis. Ya. Orang Bugis. Ini bicara dalam bahasa Bugis dong. Menyapa warga Kabupaten Bandung seperti apa? Iya. Agak karebanto kodong. Baji-baji Ji. Baji-baji. Ya, saya juga beberapa kali ke sana dan seru juga ya. Di sana itu memang karakternya seperti keras gitu ya. Padahal ya memang mereka lebih lugas. Lugas, tidak ada rasa nggak enak seperti orang Sunda gitu ya. Padahal hatinya sih baik ya. Cuma yang saya masih nggak ngerti ya, di Makassar itu saking teganya saudara saja di sop. Di sop. Jadi ada sop saudara. Oh, sop saudara. Iya, betul. Aduh, katanya. Masih bolak-balik ke sana ya, ke Sulawesi sekarang ya? Masih bolak-balik karena Pak Kiai Mukhtar Adam ini memberikan tanggung jawab luar biasa. Meninggalkan banyak pesantren, banyak cabang, dan kita sebagai anak cucu generasinya bagaimana melanjutkan estafet kepemimpinan beliau di selanjutnya. Jadi Pak Kiai itu sudah lama sejak muda pindah ke Bandung, membangun di sini berdakwah, tapi juga tetap membesarkan di sana di Selayar khususnya ya. Betul. Oke. Jadi walaupun merantau tapi tidak melupakan kampungnya. Karena kalau sedikit kita ulas, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Barang siapa yang memberikan banyak kebaikan, kasih sayang, maka Allah akan berikan rahmatnya gitu kan. Tapi sayangnya bukan buat mantan kok dong. Apa sih yang membuat Ojan itu tertarik dalam dunia dakwah ya? Saya kira bukan hanya semata-mata bagaimana pengaruh dari keluarga besar ya, tapi juga pasti ada semangat yang tumbuh dalam diri Ojan sendiri. Apa yang membuat Ojan tertarik untuk bisa melakukan katakanlah pemberdayaan masyarakat melalui dakwah di pesantren dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ilmu keislaman? Ya, pertama kan balogiani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat ya, mengacu ke situ.
Tapi manfaat yang luar biasa itu ketika kita bisa membuat peradaban yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, yang tadinya kurang baik menjadi baik gitu kan. Dan tentu wahyu yang pertama diturunkan adalah Iqra. Iqra itu membaca. Membaca itu bukan membaca Al-Quran hadis saja, tetapi baca alam semesta ini dan baca situasi kondisi sekarang. Bagaimana pemudanya, bagaimana masyarakatnya, sejahtera atau tidak, kemudian bagaimana keluarganya gitu. Yang semangat luar biasa bahwa Pak Kiai selalu sampaikan, jadi kitalah terus berjuang sampai titik darah penghabisan, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Yang intinya mungkin mengamalkan khairun nas anfahum linnas atau fastabiqul khairat, kurang lebih begitu. Oke, itu yang menjadi prinsip yang dimiliki, yang kemudian memotivasi dari seorang Fauzan ya, untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saat ini aktivitas Fauzan lebih banyak di Selayar atau di Kabupaten Bandung, di Ciburial? Alhamdulillah, karena masih dalam rangka menyusun agenda perjuangan dan memang banyak tugas di Bandung, sekarang kita fokus dulu di Bandung. Apalagi melihat situasi kondisi sekarang sangat luar biasa. Tapi akhirnya faktanya kawan-kawan, hari ini adalah pandemi. Masalahnya adalah kurangnya pendapatan atau jadi tidak bisa membayar inilah itulah gitu kan. Solusinya adalah bagaimana kita melahirkan inovasi-inovasi baru. Karena masa iya kita harus mengeluh dengan keadaan? Dan pertanyaannya, apakah dengan mengeluh saja bisa menjadi solusi? Kan tidak gitu kan. Fauzan mungkin kalau misalnya pilih rajin atau malas gitu kan. Kalau malas bisa membuat sukses kayaknya ya. Wah, orang teh pada malas gitu ya. Tapi tidak ada jaminan kesuksesan gitu. Akhirnya kita pilih untuk rajin gitu kan. Rajin dalam arti kan ada ungkapannya ya. Rajin pangkal pandai, nabung pangkal kaya gitu kan. Tapi malas pangkal sukses mah nggak ada gitu ya. Kalau ada kayaknya kita pilih itu ya. Betul. Aduh, begitu kurang tinggal lebih. ongkang-ongkang kaki dapat hasil lah. Itu mah cuma mimpi ya kalau seperti itu. Karena memang ya realitanya banyak sekali yang saat ini dalam kondisi yang frustasi, yang merasa tidak ada jalan keluar gitu ya. Dan ya seperti yang tadi Ojan sampaikan, jadi saling menyalahkan gitu ya, terhadap situasi saat ini. Nah, apa yang Fauzan dan teman-teman lakukan di dalam bagaimana sih menginfluence anak-anak muda yang lain? Mungkin ada semacam pergerakan ataupun usaha-usaha yang real gitu ya, dalam situasi pandemi ini, baik di Bandung maupun di Sulawesi. Jadi waktu pandemi, alhamdulillah ketika pandemi itu sangat luar biasa ya masyarakat itu, karena ini bisa jadi masalahnya kita tidak mempunyai roadmap, tidak mempunyai rencana jangka panjang atau jangka pendek gitu kan. Dan ketika kita dihadapkan dengan situasi yang bisa dikatakan ketidakpastian, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Nah, saya dan kawan-kawan akhirnya pertama saya jual motor saya pribadi gitu kan. Dan alhamdulillah gitu kan, saya jual motor pribadi saya, hasilnya diberikan sembako gitu kan. Dan yang keduanya, setelah jual motor masih kurang itu teh, jual kamera. Harga 5 juta cuma laku 1 juta kok dong gitu kan. Orang Sunda Sulawesi mah. Tapi enggak jadi masalah gitu kan. Kita masih semangat gitu kan. Nah, setelah jual kamera itu kita baru usaha lemon. Nah, usaha lemon dengan hasilnya itu kita berikan berupa sembako kepada masyarakat gitu kan. Nah, tapi semangat luar biasa itu hadirlah banyak keajaiban, hadirlah banyak manfaat. Seminggu kemudian ketika saya
beres semua selesai gitu kan, ada yang nyuruh beli HP katanya, tolong Fauzan belikan HP yang paling bagus kameranya gitu kan, yang harga 5 juta katanya gitu kan. Nah saya belikan itu gitu kan. Saya belikan, ternyata HP-nya bukan buat dia, buat saya HP-nya jadi S9 Plus gitu kan. Begitu. Jadi ternyata ketika kita berbuat untuk orang dengan mengorbankan apa yang kita punya, ternyata ada rezeki juga gitu ya. Malah melebihi yang sudah kita korbankan ya. Mungkin seperti itu ya mungkin ya Fauzan ya. Nah waktu itu gimana tuh ketika memulai untuk sampai misalnya menjual itu, seperti apa tuh programnya, bagaimana, terus bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar terhadap upaya Fauzan tadi ya, sampai ke kuliner juga ya. Betul. Nah itu gimana tuh, saat ini masih dijalankan atau bagaimana? Ya, ternyata ketika kita sudah jual ini jual itu masih kurang gitu kan. Kita harus pakai ada bentuk inovasi yang bisa bisnis orientednya jalan, sosial orientednya jalan gitu kan. Nah akhirnya di situ lahirlah kuliner Cibulial, lahirlah kuliner Malangbong begitu kan, yang digagas juga sama sahabat karib saya yaitu Randi Alwi. Ini ada salam juga buat AA, kata Randi Alwi. Waalaikumsalam. Gitu. Nah inilah yang bentuk inovasi yang diperlukan di masa situasi kondisi sekarang gitu kan. Karena mengeluh juga tadi tidak ada solusinya gitu kan, menyerah saja apalagi gitu kan, tidak ada solusinya. Yang menjadi solusi adalah bangkit dan bergerak gitu kan. Karena kita pemuda harapan pemudi, maksudnya harapan bangsa gitu ya. Aduh, saya kebetulan baru putus cinta gitu kan. Wah, gitu sama calon kemarin. Padahal sudah calon ya. Iya, sudah tapi calon. ternyata kandas. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yang lebih baik ya. Iya. Ya tadi kan Fauzan bilang mengenai sesuatu itu harus pasti ya. Ternyata ada juga yang ingin mendapatkan lebih kepastian dari Fauzan. Oh iya itu. Ya, mungkin karena Fauzan belum bisa memberikan kepastian ini. Oh iya kayaknya, aduh. Oke, ya itulah ya sedikit obrolan dari BPJS, Barisan Pemuda Jomblo Sukses. Kalau ini masih sukses aja, kalau saya double S. Apa itu? Barisan Pemuda Jomblo Sukses Senior. Senior ya. Ya jomblona senior ya mah. Ya sudah kalau gitu kita akan lanjutkan obrolan seru kita. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Cermin Cerita Menginspirasi. Di awal pandemi COVID-19, banyak usaha para pedagang makanan di wilayah Desa Ciboral yang merupakan salah satu kawasan wisata di Kabupaten Bandung terdampak secara ekonomi. Kondisi ini membuat Fauzan, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di salah satu universitas di Kota Bandung, empati terhadap masyarakat sekitar desanya yang terdampak pandemi. Ia pun sempat menjual kamera miliknya dibelikan sembako untuk dibagikan kepada warga sekitar. Sadar hal ini tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang, Muhammad Syahrul Fauzan dan sahabatnya, Randi Alwi, tak tinggal diam. Mereka pun membuat website sebagai layanan pesanan makanan berbasis online bagi para pedagang. Hal ini dilakukan agar para pedagang dapat memasarkan dagangannya lebih luas dan lebih mudah. Fauzan menilai banyak masyarakat desa yang ponselnya terbatas untuk mengunduh aplikasi. Untuk itu, jasa pesanan makanan yang ia ciptakan berbasis website untuk memudahkan akses warga desa. Sementara untuk jasa pengiriman, Fauzan memberdayakan pemuda sekitar, terutama mereka yang masih belum memiliki pekerjaan. Awalnya tidaklah mudah meyakinkan para pedagang yang belum melek teknologi untuk bergabung di website. Namun saat ini sudah ada puluhan pedagang yang bergabung untuk menjual menu mereka di website ini. Faktanya hari ini adalah pandemi.
masalahnya butuh pendapatan. Solusinya yang kita butuhkan. Solusinya adalah harus melahirkan inovasi. Salah satu inovasinya adalah, saya senang sekali dengan ungkapan, siapa yang menguasai informasi pada saat hari ini, dialah yang akan menjadi pemenang. Kata kuncinya apa? Kuasai informasi, kuasai data, kuasai akses digital marketing, maka tidak menjadi kekhawatiran untuk dari sisi penjualan. Dan bentuk inovasinya adalah di website kami. Selain kuliner Ciburial, di Garut ia juga menciptakan kuliner Malangbong yang juga sudah memiliki banyak mitra. Ia berharap langkahnya ini membantu para pedagang di desa agar bangkit di tengah pandemi COVID-19. Ia pun mengajak para pemuda dapat lebih peduli dan bisa berdaya bagi lingkungan sekitar mereka. Ya, kembali bersama kami, saya dan Kang Fauzan ini dari Pemuda Sukses Ciburial di Cermin Cerita Menginspirasi. Oke, gimana Kang? Saya jadi pengen juga tadi, gayanya gimana? Begini. Aduh. Waduh, ini menginspirasi saya juga. Saya juga kayaknya boleh juga biar tambah semangat ya. Oh iya. Karena mohon maaf lah, saya kan bukan milenial. Ini termasuk milenial. Saya jadi teringat dengan pernyataan Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Ya, dan memang pemuda-pemuda seperti Kang Fauzan dan juga teman-teman yang lain waktu itu pernah juga hadir di podcast di sini. Ada ya Kang Yazid ya, masih lebih muda malah 21 tahun, ini 23 tahun. Saya membutuhkan sebetulnya banyak pemuda-pemuda yang lain yang sekitaran umurnya 20-an ya maksud saya, yang saat ini mungkin dengan kondisi ekonomi terus ya pada akhirnya menjadi tidak bisa yang banyak dilakukan gitu, padahal sebetulnya apapun yang kita miliki ya itu bisa menjadi sesuatu. Dan kita ini adalah aset ya bagi Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Bandung. Kalau Kang Fauzan sendiri sehingga memiliki pemikiran yang luas dan ingin bermanfaat bagi orang lain, itu berawal dari mana, Kang Fauzan? Ya, berawal kembali kepada inspirasinya Pak Kiai Mukhtar Adam, sebagai ayah Anda sendiri ya, sebagai pimpinan pondok pesantren saat itu. Pondok pesantren. Jadi dulu itu saya juga nakal, luar biasa nakalnya. Nah akhirnya Pak Kiai ambil konsep. Jadi ambil konsepnya itu dari Perdana Menteri di Turki gitu kan. Jadi dia jadi Perdana Menteri pada saat itu. Jadi saya dulu dididik gitu kan. Kamu sebelum belajar. Erdogan apa? Sebelum Erdogan gitu kan. Nah saya dididik gitu kan. Kamu belajar ke sana gitu kan. Belajar ke sana, sudah belajar dikasih uang gitu kan. Jadi motivasi saya belajar kemarin uang gitu ya. Tapi walaupun habitnya akhirnya jadi kebiasaan gitu kan. Kebiasaan bukan uangnya ya. Kebiasaan belajarnya gitu kan. Nah jadi alhamdulillah saya pernah dididik sama Pak Tanri Abeng, kemudian para tokoh-tokoh nasional Fahri Hamzah, kemudian Pak Anies Mata, kemudian Sandiaga Uno gitu kan. Dan itu lahirnya adalah bahwa banyak pelajaran-pelajaran pentingnya yang tersirat dibanding yang tersurat gitu kan. Nah akhirnya di situ juga gitu kan menjadi motivasi pribadi untuk bagaimana menjadi jauh lebih baik, untuk bagaimana belajar lebih tekun, lebih rajin gitu kan. Nah kemarin kita membahas gitu kan dengan Pak Tanri Abeng mengenai jaring emas gitu. Jaring emas itu adalah jaringan ekonomi masyarakat yang berbasis BMTG, yaitu beras, minyak, telur, dan gas gitu kan. Tapi secara aplikasi luasnya para UMKM pun kita tampung gitu kan. Dan itu sudah dilaksanakan di Selayar BUMR itu gitu kan, Badan Usaha Milik Rakyat gitu kan, yang bekerja sama dengan pemerintah. Harapannya bagaimana? Bahwa stakeholder pemerintah itu punya segalanya gitu kan. Nah disitulah
terbangun sinergitas kolaborasi gitu kan. Pemerintah punya jaringan gitu kan. Nah, kita punya produk, kita punya kemampuan, kita punya pengalaman gitu kan. Yang akhirnya terbentuklah pembinaan, terbentuklah gitu kan. Banyak para pengusaha-pengusaha baru. Nah, hari ini memang notabene-nya harus menjadi pengusaha. Kalau kata orang Arab, pengen jadi pengusaha itu harus 3. Pertama, mat'am, restoran. Yang kedua, maktabah gitu kan. Yang ketiga, malabis, pakaian. Kalau maktabah itu percetakan. Kayak gitu. Nah, poin pentingnya adalah bahwa disitulah kita mempunyai banyak pengalaman. Tapi yang khawatir ini yang paling lucu. Kadang pemuda sekarang itu kalau untuk kebaikan banyak mikir, tapi kalau untuk keburukan jarang mikir. Harusnya kalau untuk keburukan biasanya geus kumaha engke we cenah gitu kan. Jalan gitu kan. Nah, kalau untuk kebaikan mah da aeh gitu kan. Keula mikir heula cenah gitu kan ya cek Sundana mah. Aduh. Nah, itu terjadi kesalahan konstruksi berpikir itu gitu kan. Nah, artinya kita sebagai pemuda, kita sebagai agent of change, sebagai influencer, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gagasan, inovasi gitu kan. Tapi kalau di situasi kondisi sekarang, yang paling cocok bahwa saya paling senang itu ya, siapa yang menguasai data dan informasi hari ini, dialah yang akan menjadi pemenang. Maka kepada pemuda, kuasai data, kuasai informasi, kuasai media sosial gitu kan. Yang akhirnya bisa mengimplementasikan ini produk-produk UMKM ini, Desa Ciburial gitu kan. Oh, ini dari Desa Ciburial ya? Dari Desa Ciburial ini. Oh, macam-macam ini produknya. Jadi apa ini? Somai. Somai. Ini buaan ini. Oh. Nah, ini buaan juga madu, namanya gitu. Ada. Oh, jadi ini Kang Oja sendiri nih ya yang mencoba untuk menampung dan ikut memasarkan. Oh iya. Sebagiannya ini seperti ini juga. Ini teh nopi ini. Salad. Oh iya, salad. Salad buah tuh seger euy. Aduh, Ya. Jadi memang ini usaha yang tidak kenal lelah ya dari Fauzan untuk bisa membantu masyarakat di sekitar. Saya jadi teringat dulu tuh sebetulnya Pak Tanri Abeng membicarakan soal BUMR ini itu kan sudah sejak lama sekali ya. Sudah sejak yang menjadi hambatannya itu karena tidak ada dukungan dari pemerintah, sehingga memang dalam perjalanannya terhambat atau bagaimana nih? Kok Fauzan berani untuk pokoknya mas saya ingin bagaimana BUMR ini bisa jalan gitu? Ya betul. Biasanya ada orang-orang yang tidak mau terganggu kolamnya. Tapi bukan di sini, jauh di sana gitu. Jauh. Nah, itu entah di mana lah gitu pokoknya ya. Di negeri antara belantah gitu kan. Akhirnya memang agak sulit dari sisi birokrasi gitu. Makanya Fauzan menggiatkan dengan BUMR ini di Selayar ya. Mungkin masih lebih kondusif di sana ya. Kondusif kalau di Selayar. Kondusif kalau di sana sama Prof Akbar Silo. Nah, itu lebih kondusif karena ya tadi ada sinergitas gitu. Dan memang gesekan politiknya tidak terlalu baku hantam lah gitu kan. Nah, sehingga bisa direalisasikan di sana. Tapi kalau ini bisa direalisasikan di Indonesia gitu kan, ini sangat luar biasa. Karena untuk bagaimana caranya kita mengantisipasi potong kue gitu kan. Nah, itu solusinya di mana? Di BUMR gitu. Karena BUMR itu kebocorannya sangat kecil gitu. Nah, tapi sekarang yang terjadi kan kebocoran sangat banyak sekali. Tapi bukan di sini, di negeri antah belantah gitu kan. Kita jangan mencontoh yang buruk dari antah berantah itu gitu ya. Iya. Ya memang ini
saya apresiasi lah gitu ya. Pokoknya teruslah berjuang ya dengan apapun yang Pak Fauzan miliki kapasitasnya, terus berdakwah dengan itu tadi ya, bagaimana membuat masyarakat di sekitar kita sejahtera. Saya juga jadi ingat waktu saya dilantik itu kan nggak ada gitu berjanji untuk bikin jalan, itu nggak ada. Tapi berjanji untuk kesejahteraan rakyat. Tapi mana kesejahteraan rakyatnya di mana jadi itu kan udah emotan kok abi unggal dinten. Waduh. Di mananya saya bisa melakukan itu. Dan apapun itu Kang Fauzan dengan pergerakannya di dakwah ya, teman-teman juga semuanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat lah untuk kalian semuanya, terutama kaum milenial ini, untuk apa yang bisa kita lakukan semampu kita, itulah yang insya Allah akan berguna. Tidak ada kata menyerah ya untuk sebuah upaya yang baik ya. Iya. Dan ada kutipan juga ini terakhir. Gimana? Jadi buat para pemuda-pemudi yang sekarang luar biasa ya, luar biasa dikecewakan oleh seseorang. Tapi kembali lagi. Ini sesi curhat. Mangga. Sesi curhat. Saya serahkan. Jawaban terbaik adalah pembuktian. Hari ini kamu dihina, hari ini kamu dicemooh, hari ini kamu bahkan tidak dianggap gitu kan. Biarkan saja. Karena waktu yang akan menjawab semua itu. Dan masa depan bukan nanti Betul. tapi hari ini prosesnya, hari inilah sekarang masa depan itu gitu kan. Kalau misalnya kita tidak mempersiapkan dimulai dari hari ini gitu kan, bagaimana untuk membuktikan kepada mantan? Kok mantan lagi? Astagfirullah. Aduh, ini dalam banget ini ya. Tapi kalau saya mah mantan teh beda. Oh, gimana tuh? Mantan teh manusia taat iman gitu kan. Iya, oke. Jadi gitu. Ya semoga kita bisa menjadi mantan-mantan terindah. Mantan-mantan terindah Bagi diri kita, karena iya. kita kan menjadi manusia yang taat dan beriman ya. Fauzan, coba lihat tangannya. Oke, yang mana? Ini kelihatan. Apa ini kelihatannya? Ini kelihatan bahwa motivasinya kuat untuk membuktikan kepada orang-orang yang selalu meremehkan. Kita satu misi ternyata. Coba Kang Fauzan lihat ya. Iya. Oke. Wah, ini membuktikan ya, bahwa sebentar lagi akan ada mantan-mantannya yang lain. Oh enggak Fauzan. Dikira ada dikira ini ramalannya begini, ada mantan-mantan yang kecewa meninggalkan gitu kan. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Kang Fauzan, terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi lah. Saya juga pengen sharing seperti apa, terutama saya tertarik dengan tadi BUMR itu. Ya, saya kira ini di Kabupaten Bandung itu begitu besar potensi masyarakat, dan mungkin nanti kita bisa kolaborasi. Amin. Hatur nuhun sekali deui. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sehat dan sukses selalu. Salam untuk orang-orang yang Anda cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.